Ini yang harus kita asah. Karena memang ada gejala bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui demokrasi liberal itu lebih banyak bersponsor dan bisa saja tampil orang populis yang nggak ngerti sejarah, nggak mengerti filosofi. Bahaya kita. Dikira demokrasi itu urusan Jakarta belaka, itu harus di-share ke bawah. Sehingga ada kekuatan yang betul-betul masif tentang nilai dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Terakhir, diskusi seperti ini sangat bermanfaat. Tapi saya ingin supaya dalam kesempatan berikut agak lebih panjang dulu diberi waktu persiapan supaya setiap orang membuat semacam catatan. Kita beda generasi, beda disiplin. Saya was-was apa yang saya ucapkan nggak nangkap, bukan karena bodoh, karena memang lain apanya sejarah pendidikan dan sebagainya itu. Kalau ada waktu lebih panjang, 2-3 lembar saya akan tulis sehingga setiap orang bisa dapat dan merujuk itu, memperbandingkan dengan sumber-sumber yang ada, apakah ini bohong apa enggak, itu bisa teruji. Ini pengetahuan nggak boleh simpan-simpan, bukan jimat itu, bukan, harus di-share, dan itulah kunci bangsa. Nggak boleh simpan dalam peti mati itu, kepintaran-kepintaran seperti itu. Saya terima kasih sekali lagi kepada Laesi Haan. Ya. Oh ya. Kenapa? Si Haan. Lihat itu si Haan. Sudah mengundang saya ke sini. Ah, gitu dia. Dan mempertemukan saya dengan orang dari berbagai latar belakang berbeda. Enaknya di situ. Jadi kita bicara nggak bisa seenaknya karena banyak perspektif yang menguji pikiran-pikiran kita. Sehingga nggak boleh benar sendiri. Dan ketika lebih banyak diucapkan, didiskusikan begini, saya sayang sekali nggak ada yang bertanya serius mengenai saya. Saya ingin didebat di sini. Saya sangat ingin didebat mengenai hal-hal yang saya ucapkan, mengenai bagaimana tadi kita Indonesia harus keluar dari bencana COVID ini dengan sebuah kondisi dan kesiapan yang lebih bagus. New normal itu. Saya 100% berdiri pada legitimasi kebijakan pemerintah. Dari situ saya berangkat. Cuma half done mereka berpikir. Nggak komprehensif mereka berpikir. Nggak bisa ekonomi aja yang difokuskan. Sementara keselamatan manusia tidak. Betul bahwa nenek moyang kita punya napuran, punya bawang dan sebagainya yang mungkin itu bisa membuat imunitas kita meningkat. Tapi itu kan seolah-olah bukan usul pemerintah. Ayo dong, jangan habiskan uang itu di kantong masing-masing. Pesan seperti itu sangat nalar dan sangat wajar dan sangat sahih dan sangat perlu. Karena demokrasi menginginkan orang tidak pada diam. Harus memberi partisipasi. Partisipasi aktif itu bisa sekedar ngomong, itu bisa dihargai. Dan milikilah sebuah argumen dan berdirilah di sana karena demokrasi sangat mengindahkan itu. Terima kasih. Oke, kita plus dulu untuk Bang Saiful, makin bersemangat ya, makin malam makin bersemangat dan juga cukup terstruktur tadi penjelasan dari Bang Saiful bahwa menjadi tantangan kita secara keseluruhan bagaimana caranya kita mampu memberikan transformasi soal konstruksi berpikir dari pemerintah di tengah besarnya dominasi corak birokratis dan KKN yang ada di sistem pemerintahan kita. Itu yang menjadi problem pokok, kupikir itu sederhananya. Oke, silakan Pak. Komisi saya ada janji lagi jam ini. Terima kasih. Oke. Ibrahim apa? Bila Ibrahim. Kita perlu diskusi dulu ya. Banyak kutipan-kutipan dia yang perlu dia apa? Kutipan beliau ini juga banyak yang harus dikonfirmasi. Dan bikin dulu diskusi mengenai itu nanti ya. Ada kesamaan.
semangat kalau gitu. Siap ketua. Siap. Oke, ini mungkin sesi akhir kita, tapi juga masih ada satu kesempatan dalam sesi diskusi kita. Berhubung juga masih ada dua teman diskusi kita yang bisa coba mengakomodasi dari pertanyaan ataupun argumentasi kita. Mungkin karena temanya terkait pandemi, ekonomi, dan juga pangan, saya ingin perspektif dari teman-teman pelaku UMKM, dari Bang Andri, gimana kira-kira mungkin bisa menyampaikan sedikit perspektifnya terhadap apa yang Abang rasakan selama pandemi hari ini. Ya, terima kasih. Saya dari UMKM Perkopian, Andri Ramadan, Identitas Kopi. Mungkin tadi Pak Sohibul tadi ya, terkait spesifiknya tadi tanah yang banyak itu ya di Sumut yang XHJU ya mungkin ya. Itu kan bisa langsung action. Bapak juga punya ilmu kan. Lalu terkait juga regulasi yang bisa menambah itu dengan kumpulan, artinya Maju sedikit. ya, iya, sepertinya potensi di Sumut itu besar ya Pak ya. Saya lihat lahan itu kita lihat sendiri itu banyak yang bisa dimanfaatkan gitu untuk terkait pangan ya tadi ya, terkait untuk memberdayakan lah ekonomi petani juga. Saya kira itu untuk putaran ekonomi dengan potensi yang ada ya di Sumut. Bisa kolaborasi juga tadi dengan Pak Tonggam tadi, ilmunya apanya semua. Kira-kira itu aja dulu. Oke, makasih Bang Andre atas sarannya. Pikir dia jelaskan bahwa sudah saatnya kita dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan sama-sama secara kolektif dalam membangun ekonomi mandiri dan kekuatan alternatif dari rakyat, bukan malah berharap dan terus berharap dari imbas atau keuntungan sedikit yang diberikan oleh para pengusaha ataupun negara. Kita harus keluar dari cara berpikir yang seperti itu. Teman-teman dari organisasi masyarakat sipil, kira-kira ada yang ingin menyampaikan perspektifnya soal tema kita? Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Rizwana Vera. Saya bukan ingin menyampaikan perspektif, saya ingin bertanya sebenarnya untuk menambah pengetahuan saya tentunya. Terkait dengan pernyataan Bapak pengatari kedua tadi, Bapak kan menyampaikan pernyataan atau mengusung tema itu tentang kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Sepengetahuan saya, yang namanya mandiri itu artinya 100% dari kita, yang kita konsumsi sendiri. Namun kan kalau kita melihat pola atau tren konsumsi masyarakat Indonesia, di mana pangan utama itu adalah beras, kita masih harus bergantung pada impor gitu Pak. Karena kan sepengetahuan saya, hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat itu tidak mencukupi, maka dari itu kita perlu impor. Yang juga disebabkan karena perubahan pola konsumsi dari tahun 60-an, di mana hanya 53% masyarakat yang konsumsi beras, sampai ke sekarang itu hampir 100%. Jadi kita butuh untuk impor. Selanjutnya itu gandum juga tren konsumsi sangat tinggi di Indonesia dan 100% itu impor. Karena memang sumber utamanya
dari sana gitu Pak. Lalu apakah mungkin kita bisa mandiri pangan gitu. Kemudian yang solusi yang Anda berikan salah satunya itu seperti bertani di pekarangan, kemudian pangan lokal ya Pak tadi. Nah, kalau hal tersebut itu kan solusi untuk pribadi. Apakah itu bisa menjadi solusi untuk kemandirian pangan skala nasional? Kemudian kalau seandainya kita ingin kembali kepada pangan lokal, mungkin maksudnya mengganti beras dengan konsumsi yang lain, apakah kita bisa mengenalkan hal tersebut kepada masyarakat? Karena pola konsumsi beras itu sudah mengakar dan turun-temurun gitu. Ada di dalam masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terakhir dari teman-teman yang lain. Oke, silakan dari teman-teman mahasiswa. Maju. Terakhir ya teman-teman. Selamat malam kepada teman-teman semua. Ya mungkin ini pertama kali kedatangan saya ke sini dan karena melihat pelayanan cukup menarik jadi berkunjung. Jadi saya ingin bertanya kepada para pemateri mengenai tentang COVID. Karena menurut saya sebagai kaum mahasiswa menimbulkan keresahan juga kan, apalagi bentar lagi tamat, melihat jumlah angka pengangguran begitu besar setelah COVID-19, maka saya ingin bertanya tentang COVID-19. Baik, pertanyaannya mungkin pertama yaitu, apakah dengan adanya COVID-19 menjadi momentum penyadaran bagi